Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, di bulan Ramadan ini semua orang beriman bahagia karena bisa menjalani bulannya yang dikatakan syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul Quran, syahrul taqwa. Ya, banyak keistimewaan di bulan Ramadan ini. Diantaranya ada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor 3277, Muslim nomor 1079. Dikatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa syuniddati syayatin. Apabila bulan Ramadan telah datang, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Pertanyaan, lalu bagaimana kalau ada koruptor, pengkhianat bangsa, pezina, pencuri, pembohong mati di bulan Ramadan? Apakah mereka masuk surga? Kenapa? Neraka kan pintunya ditutup, yang dibuka kan pintu surga. Kan sesuatu yang tidak mungkin. Oleh karena itu, untuk bisa memahami dengan benar makna hadis itu, harus difahami dari hadis-hadis yang lain. Juga diriwayatkan Bukhari, Muslim. Misalnya, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, di dalam hadis yang lain, hadis Bukhari nomor 251, mangkoma. Tadi kan mansoma, ini mangkoma. Barang siapa yang berdiri, maksudnya mendirikan sholat malam, sholat tarawih, sholat witir. Mangkoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mendirikan sholat malam karena iman, mencari ridha Allah, mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya ya pada masa lalu. Nah, maka kembali pada pertanyaan tadi, sebenarnya pintu surga itu dibuka itu untuk siapa? Pintu neraka ditutup untuk siapa? Setan dibelenggu bagi siapa? Nah, maka ketika kita mengacu kepada hadis Bukhari nomor atau halaman 228, Muslim halaman 574, ternyata pintu surga itu dibuka bagi orang-orang beriman yang semangat beribadah, imannya makin kuat, ibadahnya semangat, menjalankan berbagai ibadah dengan dikerjakan dengan imanan wahtisaban. Betul-betul dikerjakan dengan ikhlas, mukhlisina lahuddin. Ya, ini pintu surga dibuka bagi orang-orang yang telah nyata ketaatannya. Misalnya, ya termasuk pula karena pada bulan Ramadan itu kan semua amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Maka kemudian karena dia banyak mengendalikan diri karena berpuasa, dan ketika bicara itu menyejukkan. Kemudian bacaannya, tontonannya yang menguatkan iman. Keluarga sahabatnya didoakan. Ibadahnya dipilih yang ada tuntunannya. Yakin ya bahwa man amila amalan ya laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa yang beramal mengerjakan suatu amal yang tidak sesuai dengan tuntunan, ya maka fawaradun, maka amal itu ditolak. Begitu pula mengamal surat Fussilat 46, man amila sholihan falinafsi wa man asrafa laha wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Barang siapa yang beramal soleh, maka pahalanya, keutamaannya, fadilahnya untuk dirinya sendiri, akan dapat pahala, akan masuk surga. Maka dia semangat, fastabiqul khairat. Nah, orang-orang yang memiliki semangat beribadah, memperbarui taubatnya, itu pintu surga terbuka bagi. Neraka ditutup bagi siapa?
bagi orang-orang yang sungguh-sungguh senantiasa bertaubat, menjauhi maksiat, menegakkan sholat, membayar zakat, amanat, dekat dengan keluarga dan sahabat dan seterusnya. Ya, sehingga neraka dalam arti orang yang imannya kuat menjaga diri dari berbagai kemaksiatan itu, ya, seakan-akan neraka tertutup baginya. Orang yang pertama kan tidak mungkin masuk neraka. Orang pertama itu sudah disediakan tempat khusus, yaitu di surga. Nah, kemudian setan dibelenggu. Ini untuk siapa? Ya, untuk siapa? Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ada 4 musuh setan. Artinya setan tidak akan mampu menggoda mereka itu. 1, mukhlisin, orang yang mengikhlaskan ketaatan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Ya, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, kul inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah sembelianku, wa mahyaya, dan aktivitas hidupku, termasuk ya sholat tarawih, sholat witir, jaburan, takjil, dan sebagainya. Qiraatul Qur'annya, ya, dan betul-betul mencari ridho Allah. Ya, nah maka kemudian orang yang ikhlas jauh dari riya itulah yang ditakuti setan. Setan dibelenggu bagi mereka. Dan yang kedua, orang-orang yang alimin, orang yang alim, ya, orang yang alim. Kemudian yang abidin, tapi abidin ahli ibadah yang sesuai dengan Quran Sunnah. Nah, kok ahli ibadah tapi ahli bid'ah, ya tentu setan tetap menggoda. Kemudian juga mutakin, orang-orang yang bertakwa. Begitu pula mujahidin, orang-orang yang meluangkan dirinya, menyiapkan dirinya untuk berjihad menegakkan agama Allah, mempelajari Quran sudah dengan sungguh-sungguh. Ramadan misalnya nafar, sibuk melakukan kegiatan fisabilillah. Yang semacam itu telah nyata ketakwaannya, ketaatannya, loyalitasnya kepada Allah dan Rasul. Setan tidak akan mampu memperdayanya. Ya, begitu pula orang yang senantiasa banyak istighfar, banyak sedekah, orang semacam itu, ya, setan dibelenggu darinya. Ya, kalau hanya orang itu hanya sekedar tidak puasa atau tidak makan, tidak minum, tidak jima suami istri, ini sebagaimana ya tingkatan pertama orang yang berpuasa. Berpuasa itu kan tingkatnya ada 3 menurut Imam Ghazali. Yang pertama, puasanya orang awam, hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak jima suami istri di waktu siang. Tapi dia masih berbuat maksiat. Nah, kalau yang kedua yang lebih tinggi adalah orang yang puasanya khusus, yaitu selain tidak makan, tidak minum, dia juga tidak ghibah. Ya, matanya dikendalikan, lesanya dikendalikan, telinganya dikendalikan, hati dan pikiran dikendalikan. Ya, makanya yang semacam itu puasanya istimewa. Orang yang semacam itu setan dibelenggu baginya. Apalagi puasa yang ketiga yang hebat luar biasa. Di bulan Ramadan itu fokus untuk menghambakan diri pada Allah. Kan ada sebagian umat Islam yang bekerja itu 11 bulan dalam 1 tahun. Dan 1 tahun, 1 bulan khusus Ramadan itu difokuskan untuk ibadah. Wah, yang semacam itu luar biasa. Tapi rata-rata umat Islam ya paling tidak pada golongan yang kedua. Ya, nah sehingga puasanya berhasil mencapai takwa. Nah, orang yang puasa mencapai takwa dibutuhkan berbagai ketaatan, itulah yang setan dibelenggu. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang puasa kita berhasil mencapai takwa. Setan tidak mampu memperdaya kita dan pintu surga terbuka bagi kita. Pintu neraka tertutup bagi kita, sehingga kita husnul khatimah, sukses masuk surga. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.